Guys, terkait aksi vandalisme tersebut akan kami tingkatkan patroli kami baik terbuka maupun tertutup. Jika tertangkap tangan maka kami akan proses hukum. Kenapa diproses hukum ya guys ya? Halo para netizen, kembali lagi di channel 2 kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini gue pengen ngebahas berita tentang Pak Jokowi lagi ya guys ya. Karena baru-baru ini tadi gue lihat di media massa nih guys ya, ada tulisan adili Jokowi di beberapa titik di Yogyakarta ya guys ya. Seperti apa beritanya langsung aja kita bacain, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Jogja gempar coretan grafiti bertulisan adili Jokowi tersebar di pagar-pagar tembok jalan utama. Ada apa ini ya guys ya? Kita tahu kemarin Jakarta juga sempat dihebohkan dengan tulisan adili Jokowi ya guys ya. Tapi ini di daerah Jawa nih guys ya. Gua nggak tahu nih guys siapa pelakunya dan apa alasannya warga Jogja bikin tulisan grafiti seperti ini ya guys ya. Anaknya malah nantangin rakyat, mentang-mentang backingnya kuat. Nah ini nggak tahu nih guys ya, seperti apa. Ini ada Mas Kaisang pakai kaos adili Jokowi. Ini gua nggak tahu nih editan apa enggak nih guys ya. Tapi kita lihat dulu beberapa tulisan ataupun grafiti yang ada di Jogja ya guys ya. Jurnalis Pandangan Jogja temukan 11 coretan di 7 titik di kota Jogja pada tanggal 5 bulan 2 ya guys ya, hari Rabu ini guys. Tulisan ada di kawasan apa tadi itu guys? Terkait aksi vandalisme tersebut akan kami tingkatkan patroli kami baik terbuka maupun tertutup. Jika tertangkap tangan maka kami akan proses hukum. Kenapa diproses hukum ya guys ya? Wah, bahkan di halte busway pun ada guys. Waduh, ini benar-benar menggemparkan satu Jogja ya guys ya, terutama Pulau Jawa yang jelas-jelas basicnya nih ya, ataupun masa Pak Jokowi itu ada di sana banyak ya guys ya. Tapi entah kenapa nih apa yang terjadi oleh Pulau Jawa ya guys ya, kenapa ada tulisan adili Pak Jokowi nih guys ya. Dan di sini gue pengen bertanya kepada kalian, kenapa orang-orang kalau bikin grafiti seperti ini katanya nanti bakal diproses hukum nih guys ya. Mungkin udah ada undang-undangnya atau gue knowledge-nya agak kurang nih ya, tentang mengenai ini nih guys ya. Coba kalian komen di bawah kalau kalian mengerti soal ini ya guys ya. Lanjut, ini ada berita baru lagi nih guys ya. Beranikah Menteri HAM Natulis Pigai mengusut kasus Rempang dan yang terbaru pagar laut ya. Walaupun pagar laut sempat menghebohkan satu Indonesia kemarin ya guys ya, tapi berita tentang Menteri Pigai ini datang ke pagar laut tersebut pun enggak ya kayaknya ya guys ya. Gua nggak pernah dengar berita ada Menteri HAM ya guys ya datang ke pagar laut ataupun statement mengenai pagar laut tersebut gitu guys ya. Sampai detik ini belum ada nih guys ya. Minta dananya kemarin sampai triliunan guys. Tapi gua nggak tahu nih gebrakan apa yang udah dibikin sama Menteri Pigai ini guys ya, ataupun Menteri HAM nih guys. Tidak akan berani mengusut, bisa disemprot sama si Bahlul. Nah ini dia guys. Ini ada cuplikan, kita lihat dulu guys. 2 menit pula ya guys ya. Ketika Bapak dipilih sebagai menteri, kita lihat ada beberapa cuplikan aja guys. Saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama berani sekali ya HAM ini. Anggaran memang Bapak minta 20 triliun sehingga itu jadi pembicaraan. Saya rasa itu sangat logis. Sangat logis kalau negara punya dana. Dan Bapak bekerja, malah saya rasa 20 triliun itu sangat kurang untuk melaksanakan rehabilitasi ataupun pemulihan terhadap HAM itu sendiri, atau untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM ke depan. Tetapi saya tidak lihat apa yang Bapak kerjakan 100 hari ini. Ini amnesti yang mau dilakukan, itu program pemerintah. Terus perlindungan yang rencananya perlindungan migran itu Pak sedang dibuat hari ini undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia. Harusnya HAM juga mengasih masukan di sana supaya undang-undang yang dibuat itu juga benar. Sudah banyak. Ini katanya menteri ya nggak punya istri. Ya dia bilang sendiri nih guys ya. Kalau nggak salah gua dengernya guys ya di berita. Tapi punya 3 pacar nih guys ya.
Mungkin gara-gara itu mungkin ya agak terhambat nih kerjaan Menteri HAM ini mungkin ya guys ya, tapi nggak tahu juga nih guys ya. Bahkan ya guys ya, kasus pagar laut pun dia tidak muncul. Gua nggak tahu nih ini bukan rananya Menteri HAM atau memang rananya tapi dia acuh nggak acuh gitu guys ya. Kita lanjut lagi guys. Hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Pagar laut mungkin ya. Bapak sama juga Rempang, tahu ya. Seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Nah, ya, jadi Pak, saya ingin ke depan, ayolah Pak. Ketika Bapak jadi menteri, anggap sajalah itu cuma pakaian. Tetapi kami ingin Pak Vijay yang dulu. ya siapa tahu dulu itu lebih protek ya atas pelanggaran-pelanggaran HAM mungkin ya guys ya. Tapi yang jelas ya Menteri HAM sampai detik ini tidak ada statement mengenai pagar laut ataupun Rempang, tidak ada gebrakannya nih guys ya. Dan ini udah dicecar hari ini sama anggota DPR ya guys ya. Terima kasih juga anggota DPR sudah mewakilkan suara rakyat ya guys ya. Lanjut, tulisan Adili Jokowi bermunculan di Jogja, pembuatnya masih misteri ya. Semoga aja pembuatnya tidak tertangkap nih. Kalau tertangkap juga gue pengen tahu nih apa alasan dasar dia bikin grafiti Adili Jokowi ini guys ya. Ternyata tulisan seperti itu juga bermunculan di Medan, Jakarta, Solo ya. Pertama-tama kalau nggak salah gua ya guys ya, itu viral juga tulisan Adili Jokowi ini berada di ibu kota Jakarta guys ya. Tapi ini gue baru tahu ada di Solo dan di Medan juga ya guys ya. Dan baru-baru ini ada juga tulisan Adili Jokowi di Jogja. Ini ada apa sebenarnya nih guys ya? Kenapa banyak masyarakat yang bikin grafiti dengan bertulisan Adili Jokowi ini guys ya? Kalau kalian paham, silakan kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Lanjut, pembersihan sampah dari kabinet dan desakan Adili Jokowi dalam skandal PSN PIK 2 jadi fokus aspirasi rakyat pada Prabowo ya guys ya. Tekanan dan suara pemberontakan politik rakyat untuk menuntut keadilan harus lebih keras. Jangan biarkan negeri ini dibajak oleh penipu dan pencuri ya guys ya. Pasti kalian paham ya guys ya siapa yang dimaksud dengan Pak Faisal Assegaf ini, siapa penipu dan siapa pencuri. Nah, kalau kalian siapa orangnya, kalian komen aja di kolom komentar ya guys ya. Kita tidak berani menyebutkan nama ini guys ya. Kalian bisa tag di Instagram 2kaki official dan kalian juga bisa tag juga nih mana linknya di kolom komentar. Gue pengen tahu bagaimana gambar ataupun grafiti yang ada di Jogja mengenai Adili Pak Jokowi nih guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue 2kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.